Detail dari belanja kementerian dan lembaga ini ada di slide berikut. Seperti biasa, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial. Belanja pegawai 212,2 triliun, ini berbagai macam gaji, tunjangan, tukin, lembur, dan yang lain-lain, tumbuh dibandingkan tahun lalu 7,6%. Ini adalah anggaran pendidikan telah diserap 357,1 triliun, 49,3% dari APBN, dan ini adalah untuk membiayai siswa, mahasiswa melalui berbagai macam program, antara lain PIP, KIP, guru, ada juga manfaat dari anggaran pendidikan yang diterima oleh guru, dosen, tenaga pendidik, 193,7 triliun, dan juga ada juga anggaran pendidikan yang digelontorkan untuk sekolah atau kampus, baik melalui bantuan operasional sekolah dan yang lainnya 83,5 triliun. Ini juga kombinasi antara yang dibelanjakan langsung dari kementerian lembaga di pusat dan juga melalui pemerintah daerah. Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya banggakan dan saya hormati, seperti pada video pembuka yang Bapak Ibu saksikan, itu merupakan penjelasan singkat ya dari Menteri Keuangan terkait dengan APBN dalam konferensi pers dan adanya peningkatan kesejahteraan guru ya di kedepannya. Ya mudah-mudahan di tahun 2026 itu kesejahteraan guru, baik itu gaji, kemudian tunjangan dan lain sebagainya itu bisa meningkat ya. Tapi semuanya tergantung dari kemampuan fiskal APBN ya, atau baik itu pendapatan negara maupun daerah. Nah, tapi sebelum saya mau menginformasikan lebih lengkap terkait dengan konferensi pers seperti yang disampaikan secara singkat oleh Menteri Keuangan, saya mau menginformasikan kepada teman-teman guru, jika Bapak Ibu Guru berkenan untuk mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru, pegangan siswa, maupun untuk modul PPG dan lain sebagainya, Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Jadi secara garis besar Bapak Ibu Guru, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, ini adalah gambaran umum dari konferensi pers di mana Menteri Keuangan itu menyampaikan perkembangan realisasi APBN hingga September 2025 ini ya, di mana fokus diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan infrastruktur, terutama pada tunjangan profesi guru dan dosen gitu. Jadi ini merupakan kabar gembira ya buat para Bapak Ibu Guru ya dan dosen terkait dengan adanya kemungkinan peningkatan kesejahteraan guru jika kemampuan fiskal APBN untuk tahun 2026 itu lebih baik. Nah, tentu kita berdoa semua agar APBN ini meningkat sehingga kesejahteraan guru dan dosen juga akan meningkat ya, dan juga adanya di peningkatan di sektor pendidikan yang lain. Nah, ini alokasi anggaran pendidikan di mana total dari alokasi tersebut itu sekitar sebesar 213 triliun untuk guru, dosen, tenaga dan tenaga kependidikan. Ini anggaran yang cukup besar Bapak Ibu Guru ya. Nah, cuman di situ tidak tertulis jelas ya, atau tidak dijelaskan secara eksplisit apakah 213 triliun itu murni untuk kesejahteraan guru atau ada skema-skema yang lain yang harus ditambahkan di situ. Nah, kemudian sebesar 49,6 triliun itu untuk siswa dan mahasiswa ya, itu dalam bentuk PIP, KIP ataupun beasiswa yang lain. Dan sebesar 96,2 triliun itu untuk sekolah dan kampus ya, seperti dana BOS, kemudian BOPTN maupun PAUD. Nah, realisasi belanja pendidikan itu mencapai 56,8% dari pagu nasional. Jadi masih cukup besar ya untuk pagu yang belum dimanfaatkan. Nah, dan ini harapannya Menteri Keuangan itu sisanya bisa segera terrealisasikan ya, sehingga apa yang Bapak Ibu harapkan ya tidak harus menunggu tahun 2026, kesejahteraan guru itu sudah bisa meningkat ya, termasuk juga dosen di dalamnya. Nah, kemudian ini realisasi dan efisiensi belanja negara ya, kita ketahui ya bahwa Pak Menteri Keuangan kita yang baru ini kan dia jor-joran ya, kemudian
apa itu, pokoknya dia berani pro terhadap rakyat ya. Jadi ada realisasi belanja hingga September 2025 itu mencapai 62,8 triliun, di mana Kementerian PUPR itu mencapai 48,2%. 62,8% ya untuk mencapai ini, bukan triliun ya. Kemudian Kementan itu 32,8% dan BGN itu sebesar 16,9%. Nah, pemerintah itu menekankan percepatan belanja Q4 dengan efisiensi dan tata kelola yang baik, seperti itu. Selanjutnya itu adalah yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan infrastruktur. Nah, ini penting ya untuk ketahanan pangan dan infrastruktur, bahwasanya sebesar 81,2 triliun itu dialokasikan untuk kesehatan pangan, meliputi cetak sawah, kemudian intensifikasi lahan dan bangun. Nah, realisasi umum itu mencapai 56,1%, namun cetak sawah baru 31,3%. Nah, untuk infrastruktur itu memperoleh 170,1 triliun dengan realisasi sekitar 42,3%, termasuk proyek irigasi, kemudian bendungan dan kampung nelayan. Nah, kalau yang tidak penting itu adalah program prioritas sosial dan pendidikan. Nah, ini yang masuk ya. Di situ Bapak Ibu lihat ya, ada tunjangan profesi guru dan dosen non-PNS itu sekitar 65%. Jadi kalau secara garis besar, jadi ada program keluarga harapan itu realisasinya itu 69%, dengan catatan 10 juta keluarga penerima manfaat. Kemudian PIP, KIP dan beasiswa itu 74% itu sudah on track. Dan kartu sembako ya, BPNT itu 70% itu bantuan pangan. Ada tunjangan guru ya, profesi guru atau dosen non PNS itu 65%, kurang lebih 1,1 juta penerima. Ada perumahan rakyat ya, FLPP Tapera itu kurang lebih 55%, di mana 192.000 rumah dari target 350.000. Kemudian cek kesehatan gratis ya, 40,4 juta warga termasuk layanan preventif. Dan yang terakhir itu makan bergizi gratis, yaitu sekitar 31 juta penerima, dan realisasi anggaran itu baru 29% per 3 Oktober. Nah, untuk kesehatan ya, sektor kesehatan ini juga tidak kalah penting Bapak Ibu guru, di mana ada anggaran sekitar 132,4 triliun, yaitu 60,6% realisasi digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana kesehatan. Kemudian ada pelayanan masyarakat dan pemeriksaan kesehatan gratis ya, yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya, dan ini sudah terbukti ya, banyak ya di daerah-daerah desa-desa misalnya itu sudah melakukan ini ya, cek kesehatan secara gratis ya. Kemudian ada pembiayaan program preventive care di daerah-daerah. Nah, selanjutnya itu adalah kebijakan dan arah dari Menteri Keuangan ini. Jadi percepatan belanja kuartal 4 agar realisasi target APBD itu tercapai tanpa mengurangi efisiensi. Nah, optimalisasi penggunaan dana pendidikan itu agar bantuan langsung seperti BOS dan tunjangan guru dapat disalurkan tepat waktu. Monitoring dan mitigasi kendala pada setiap KL agar proyek infrastruktur dan program sosial tidak tertunda. Ada juga transparansi realisasi tunjangan profesi ya, mulai dari pemerintah menjamin pembayaran sertifikasi guru dan dosen non-PNS tetap berjalan sesuai dengan jadwal. Jadi kalau disimpulkan secara keseluruhan bahwa tunjangan sertifikasi guru tahun 2025 itu tetap menjadi prioritas nasional dengan realisasi sudah 65% hingga September. Kemudian pemerintah itu terus meningkatkan efisiensi dan kecepatan penyaluran, terutama di sektor pendidikan dan sosial. Ada juga program makan bergizi gratis dan cek kesehatan gratis, itu menjadi simbol perluasan dukungan pemerintah bagi masyarakat luas. Nah, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.